dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali di dalam saat teduh kita hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan kita untuk boleh mendengarkan firman-Nya. Dan untuk itu marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih-Mu yang menyertai hidup kami pada saat ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami merasakan tanpa firman Tuhan, hidup kami tidak ada artinya. Dan kami tidak tahu bagaimana kami melangkah, bagaimana kami menjalani hari-hari kami, jikalau kami bukan dituntun oleh firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkenanlah Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini melalui hamba-Mu. Biarlah suara Tuhan, perkataan Tuhan, boleh kami dengarkan melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam bagi kita semua. Firman yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 2 ayat 1. Demikian bunyinya. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam rangka memasuki kota Kanaan atau tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, tentu untuk mendiami tanah yang sudah berpuluh atau beratus tahun didiami oleh bangsa lain, tentu bukan pekerjaan yang mudah. Satu hal yang mereka harus lakukan adalah berperang atau mereka harus melawan bangsa yang sudah lama tinggal di situ. Itu artinya bahwa untuk menguasai, untuk mendiami tanah ini bukanlah hal yang mudah. Mereka harus mempunyai strategi yang cukup baik sehingga mereka boleh memasukinya dengan damai sejahtera. Dan apa yang mereka lakukan? Strategi yang dia lakukan adalah Yosua mengutus 2 orang pengintai ke tanah itu, ke kota itu, dan mengamat-amati apa sebenarnya yang terjadi. Sekaligus melihat, menyelidiki apa yang dirasakan, apa yang diketahui oleh masyarakat tentang bangsa Israel yang ingin memasuki tanah itu. Dan tugas ini sebenarnya berat. Tugas ini berbahaya dan sangat beresiko, sehingga dibutuhkan memang keberanian dan kepercayaan diri yang sungguh-sungguh bagi orang yang diutus untuk itu. Dan pada saat ini kita melihat karena Tuhan yang bekerja dan berkarya, maka ada yang bisa disuruh, ada yang mau disuruh. Karena memang pada awalnya juga bangsa Israel sudah katakan, apa yang Tuhan mau kami kerjakan, apa yang kau suruh kami akan lakukan. Sehingga tidak sulit bagi Yosua untuk memilih dan menentukannya. Di samping itu memang karena Tuhanlah yang bekerja dan berkarya, sehingga semuanya dapat berproses dengan baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dipakai, siapa yang dipakai oleh Tuhan dalam hal ini? Untuk mengintai ini, Tuhan memakai, ya, pertama adalah
pengintai yang 2 orang yang disuruh oleh Joshua yang memang selama ini adalah bersama-sama dengan bangsa Israel. Yang kedua adalah Tuhan memakai perempuan sundal yang bernama Rahab. Jadi artinya ketika Tuhan mau memberikan kebebasan, kebahagiaan, ketenangan, keselamatan bagi manusia, orang-orang yang dia kasihi, dia bisa memakai siapa saja untuk melakukan misi yang ingin dia sampaikan. Ada yang selalu bersama-sama dengan dia, yaitu bangsa Israel. 2 orang pengintai tersebut. Tapi ada juga perempuan sundal yang memang orang merasa bahwa perempuan sundal ini adalah orang yang patut untuk dikucilkan, tidak layak untuk hidup bersama dengan yang lain. Tapi ternyata orang yang demikian dipakai Tuhan untuk ikut berkarya dalam karya penyelamatan atau memasukkan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Artinya Allah bisa dan mau memakai siapa saja untuk memberikan kebaikan bagi manusia. Kisah ini mengingatkan kita untuk bisa menghargai setiap orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel dan juga perempuan sundal yang bernama Rahab. Ini mengingatkan kita semuanya, bagaimana kita bisa menghargai sesama kita manusia, bagaimana kita bisa menghormati sesama manusia, memanusiakan manusia, apapun itu pekerjaannya, siapapun dia, bagaimanapun status sosialnya, apapun yang dilakukannya. Sebagai manusia, kita diajak untuk memanusiakan manusia. Bagaimanapun lemahnya seseorang itu, bagaimana susahnya pun seseorang itu menurut pandangan mata kita, ternyata kita harus menghargai setiap orang yang Tuhan tempatkan untuk hidup di dunia ini. Dan tugas kita terhadap sesama kita adalah kita bisa menjadi sahabat atau teman bagi mereka. Karena melalui kita menjadi sahabat dan temannya, tentu kita bisa memperkenalkan jalan yang baik. Kita bisa memperkenalkan jalan Tuhan. Dengan mengasihi dia, dengan dekat dengan mereka, kita boleh memperkenalkan jalan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian kita bisa berdoa juga untuk mereka dan mendorong untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Dan mengasihi dia sebagaimana Tuhan juga sudah mengasihi kita. Sama kasih kita terhadap siapa saja. Tidak membeda-bedakan orang, tidak membeda-bedakan suku, tidak membedakan status sosial, tidak membedakan pekerjaan, dan juga tidak membedakan jenis kelamin. Tuhan ingin kita bisa menghargai dan mengasihi sesama manusia, memanusiakan manusia. Karena orang-orang yang demikian juga, menurut kehendak Tuhan, dia bisa pakai untuk karya Tuhan, karya penyelamatan Tuhan, kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ada yang harus kita lakukan. Peranan kita dalam hidup kita adalah menciptakan kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi sesama kita manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beginilah firman yang disampaikan kepada kita. Kita diajak untuk boleh berperan aktif dalam rangka menciptakan dunia yang baik. Termasuk pada saat ini pandemi COVID-19 mengajak kita supaya kita juga berperan ikut sebagai orang yang patuh protokol kesehatan dan juga mau membawa orang untuk memperkenalkan hidup di new normal pada saat ini. Inilah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Tuhan menguatkan kita untuk melakukannya sehingga kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku pembebasan, pelaku penyelamatan bagi sesama manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah mengangkat kami untuk Tuhan pakai seturut dengan kehendak Tuhan untuk menyatakan kabar baik, untuk membawa keselamatan, untuk menciptakan kesejahteraan, untuk berbagi kasih kepada sesama kami manusia. Ajar kami ya Tuhan,
melalui talenta dan apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh melakukan tugas ini, kami boleh melakukan misi ini, sehingga hidup kami yang sesaat di dunia boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap orang yang membutuhkan kami juga, Tuhan layakkan kami untuk berbagi terhadap sesama kami, untuk boleh menolong mereka sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hari ini boleh menjadi hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan dalam hidup kami, dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Tuhan memberkati. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran kita, akan menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat.